Baik, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di Damai Indonesiaku. Nah, kita sekarang sudah masuk dalam sesi tanya jawab. Masih semangat ya Bapak Ibu? Apalagi yang udah baru nerima hadiah nih. Baik, berikutnya ini akan ada sesi tanya jawab. Insya Allah yang pertama kali akan dijawab oleh Abi Pantun. Dan yang pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Ustadz Kasif Her. Dengan tema yang sangat menarik, bertempur. Ini karena ada di komplek jadi bertempur melawan sulitnya hidup. Baik, kami persilakan Ananda Salsa untuk bisa berdiri untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Ya, sudah nyala Ananda Salsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Ustadz mau pantun juga nih. Wih, cakep. Belum ya? Belum. Jalan-jalan bersama Maman. Cakep. Pulangnya beli durian. Cakep. Terima kasih kepada Ustadz Taufikur Rahman atas tausiah yang disampaikan. Iya, duriannya ingat. Langsung ke Bekasi. Balas, iya. Cakep. Kembali kasih. Terima kasih Ustadz. Baik Ustadz, Ya, tadi tausiahnya perihal kesulitan hidup gitu ya. Tadi ada 3 shot yang Ustadz sampaikan. Yang pertama adalah sholat, sabar, dan sodako. Gitu. Tadi saya sempat dengar bahwa sholat itu usahakan berjamaah ya Ustadz. Nah ini konteksnya ini untuk laki-laki saja atau perempuan juga diwajibkan gitu Ustadz. Mohon penjelasannya. Dan yang kedua adalah saya ingin bertanya perihal sodako Ustadz. Nah kalau misalkan yang mengalami ini adalah orang yang sedang kesulitan ekonomi. Apakah boleh sodakohnya ini katanya senyuman itu boleh buat sodakoh Ustadz. Itu gimana penjelasannya Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih Salsa. Asalkan jangan senyum-senyum sendiri ya Abi ya. Ya. Boleh Abi, boleh Izin ya, dijawab sambil turun Abi, silakan. Baik, ya kebalik papan bawa anak. Kayaknya kayak maju ke depan lebih enak. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ini para akhwat, adinda semua bukan hanya Salsa, burung gelatik naik delman. Bukan hanya cantik, hatinya selalu beriman. Baik, untuk konsep perempuan dalam berjamaah apakah termasuk bagian yang diperintahkan? Pertama, ayah bunda, di Quran surat ke-23, juz ke-18, ayat 1 sampai 11. Saya ulangin, surat ke-23, surat Al-Mu'minun, juz ke-18, ayat 1 sampai 11. Nah, di situ ada janji Allah yang luar biasa. Ini masuk perempuan juga. Perihal berjamaah apa sih bahasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Ya Allah, Allah berjanji warisannya besok dapat surga Firdaus. Luar biasa, ini janji Allah. Nah, konsep di awalnya qad aflaha. Sungguh bukti telah sukses. Sungguh bukti telah menang. Sopo, siapa? Lihat subjeknya. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Yang bagaimana kriterianya? Alladzina, orang-orang yang hum, mereka fi sholatihim, di dalam mendirikan sholat mereka khosiun, penuh konsentrasi. Bapak Ibu, berat buat konsentrasi kalau sendirian. Kenapa? Datang ke Masjid Jami Al-Barkah, rakaat pertama masih khusyuk, rakaat kedua, ya Rob, hujan turun, ya Allah, jemuran belum diangkatin. Betul apa enggak? Dan ini bisa diraih untuk khusyuk, enggak ada lain kecuali
berjamaah. Tuh. Kenapa? Saya rasa waktunya sangat singkat untuk menjelaskan kenapanya. Intinya berjamaah. Ustadz, apakah perempuan tetap dianjurkan? Ya Allah, para bunda, semoga Allah izinkan dia bisa segera ziarah ke makam Nabi kita Muhammad yang langsung di Madinah Al-Munawwaroh. Ya, mau gratis? Beli luwak white coffee. Oke, saya teruskan. Nah itu terutama para bunda, terutama adinda nih, kenapa? Ada pintu 25. Pintu 25 itu bukan baru sekarang. Pintu 25 itu dari zaman Nabi udah ada khusus untuk perempuan. Untuk siapa? Nah berarti kesimpulannya untuk perempuan pun, kalau misalkan memang di tempat masjid yang kita ada, satu, memang fasilitas tempatnya disiapkan. Di sini disiapkan nggak buat perempuan? Disiapkan. Yang kedua, tidak menjadi fitnah, maka kategori berjamaah buat perempuan itu sangat dianjurkan. Jelas tuh? Kenapa? Karena adanya pintu 25 di Masjid Nabawi bukan ada baru sekarang. Itu udah ada di zaman Nabi, di mana para sahabat-sahabat Nabi mengajarkan untuk kaum akhwat pun ikut berjamaah. Satu, memang tempatnya disiapkan. Dua, tidak menjadi fitnah. Jelas tuh ya? Jelas tuh ya? Tuh, jadi bahasanya bisa menggempur menghadapi kisah hidup. Oh jelas. Saya mantun dulu boleh? Berpangku tangan kaki dilipat. Naik kereta berbekal coklat. Ketenangan yang kita dapat di saat kita menjaga perintah sholat. Masya Allah. Untuk yang pertanyaan kedua, Abi, iya. bagaimana dengan sedekah ketika? Sedekah. Iya. Ya, jadi sedekah Bapak Ibu rahimakumullah, di Quran surat kedua, juz kedua ayat 261. Di situ ada janji Allah perihal yang namanya sedekah. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin, ya, seperti satu butir benih ambatat. Lihat redaksinya pakai fi'il madhi, menunjukkan janji yang pasti. Ustadz, bagaimana sedekah? Konsepnya jangan nungguin kaya. Jangan nungguin kaya. Tapi apa yang bisa kita sedekahkan untuk hari ini? Dari surat Al-Baqarah ayat 261, di situ Allah tidak pernah mentarif buat sedekah. Tapi ingat, di saat kita praktekkan dengan sekemampuan kita, apalagi lagi sulit, tetap berani sedekah. Satu, janji Nabi, dua malaikat begitu azan subuh udah nongkrong di pintu rumah kita. Di saat dia yang berbagi, mungkin standar anak-anak mahasiswi seharinya cuman baru bisa angkanya, angka depan 1, nolnya ada 3, gambarnya rada hijau, lecek, bau amis, ada goloknya. Misalkan, jangan lihat kecilnya tapi berani berbaginya. Langsung dapat doa dari malaikat dari mulai adzan subuh tiba. Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Ya Allah, berikan kepada hamba-Mu yang bersedekah ini ganti rugi yang berlimpah ruah. Masya Allah. Baik, luar biasa. Terima kasih Abi Pantun atas jawabannya.